Oke. Nah, sebelum mulai, aku ingin memperkenalkan kembali juga di sini nanti akan banyak menjelaskan adalah tim researcher yang memang turun ke lapangan untuk melihat kejadiannya seperti apa. Sini ada Anin sebagai project lead dari Dave for All Indonesia dan ada dari Rai gitu. Mungkin nextnya aku bisa eh, kasih ke Rai kali ya untuk bisa menjelaskan bagian pertamanya dari eh, sharing kita kali ini. Mungkin yang teman-teman kalau nanti ada pertanyaan atau ada responses boleh ditaruh di chat gitu ya untuk nanti kita bisa discuss bareng. Karena nanti kita akan ada dedicated times di tengah dan di akhir untuk kita bisa sharing ataupun membahas pertanyaan yang dilemparkan oleh teman-teman. Oke, mungkin kita akan langsung serahkan kembali kepada Rai ya untuk bisa mulai sharing nih findings-findingsnya. Mangga Rai. Oke, thank you, Uka. Oke, kita mulai dengan tadi Uka udah sempat share ya. Apa sih sebenarnya experience si segmen unbank dan underbank ini ketika onboard ke DFS? Dan menurut kita the best way to capture atau untuk menggambarkan prosesnya adalah dengan ilustrasi ini. Mungkin teman-teman yang ikut volume 1 udah sempat lihat ya. Jadi kalau misalnya kita eh, metaforain gitu ya, journey segmen unbank dan underbank ini ketika onboard atau registrasi ke DFS tuh kayak kayak game gini ya. Kalau bisa teman-teman tahu American Ninja Warrior yang orangnya harus apa facing atau menang banyak obstacles biar bisa menang. Nah, itu mirip sama apa yang dialamin sama segmen unbank dan underbank ini. Mereka harus eh, apa ya, memenangkan banyak obstacles untuk bisa sukses menggunakan akun. Mungkin kalau misalnya kayak kita gitu bisa jadi punya digital wallet lebih dari satu, mobile banking bahkan bisa lebih dari satu gitu ya. Tapi waktu kita observe langsung si segmen ini di on ground, ternyata onboard ke satu service, ke satu aplikasi aja kalau berhasil itu udah syukur banget gitu. Makanya kita hari ini pengen coba eh, show dan kita pick juga di tiap sequence ini untuk better navigate-nya ya. Di tiap sequence dari preparation sampai end of onboarding saat account creation itu ada fenomena atau ada hal-hal apa aja sih yang jadi penting untuk di highlight dari kita dari researcher atau dari teman-teman yang ada di provider gitu ya. Aku akan mulai dari sequence pertama banget, preparation. Jadi, imagine segmen ini udah punya motivasi, oke, aku mau mendaftar ke salah satu DFS dan aku mau mulai account creation, harus prepare apa. Nah, kita ini juga udah sempat ke-mention ya di volume 1 dan 2 bahwa di Indonesia penetrasi smartphone itu sebetulnya udah growth tinggi gitu, apalagi semenjak pandemi. Tapi yang kita lihat punya smartphone aja nggak cukup untuk bisa membawa segmen ini untuk punya DFS gitu. Karena si segmen ini nggak bener-bener terprepare eh, secara teknikal gitu ya untuk bisa onboard ke DFS. Kita lihat dari mungkin yang pertama cukup obvious. Biasanya mereka ini smartphone-nya punya limited storage, punya limited memory gitu. Apalagi kalau misalnya HP-nya itu shared sama anaknya atau sama suaminya, sama istrinya gitu. Biasanya HP-nya bisa dipenuhin sama games, jadi memori yang tadi yang nggak terlalu banyak itu bisa bisa makin sedikit gitu. Dan sekarang aplikasi-aplikasi juga udah biasanya udah sering update, size-nya makin besar, jadi makin susah juga nih untuk segmen ini keep up ke size yang diharuskan ke HP-nya gitu. Atau kita lihat juga ada internet limitation di segmen ini karena eh, karena kondisi keuangan atau finansial mereka itu biasanya lumayan eratik, nggak tentu dan jumlahnya kecil tapi sering. Biasanya misalnya kayak contoh si ibu ini ya, sebulan kuota biasanya budget untuk punya internet itu 20.000, tapi karena HP-nya dipakai anaknya, biasanya buat nonton YouTube, which is kuotanya gede, 3 hari bisa habis gitu, tapi belum ada budget lagi atau belum dapat istilahnya gaji lagi untuk bisa beli atau refill top up gitu. Nah, hal-hal ini kadang kita lihat bisa masuk ke yang findings ketiga nih. Kita lihat ada tendensi di segmen ini untuk sering ganti-ganti nomor. Nah, ini alasannya tapi bisa macam-macam. Alasannya bisa emang belum ada budget lagi untuk top up, jadi nomornya inaktif, jadi harus beli lagi. Atau kita lihat juga ada beberapa provider yang kalau misalnya beli perdana,
beli nomor baru itu harganya lebih murah dibandingin harus top up, harus refill gitu. Dan sekarang walaupun dari pemerintah itu sebetulnya udah nge-restrict ya, satu orang cuma bisa registrasi NIK ke 3 atau 4 nomor, tapi sekarang banyak counter yang misalnya aku mau beli nomor baru, ya udah ke counternya aja dan si nomornya ini udah terregistrasi, nggak tahu tuh pakai NIK-nya siapa, pakai datanya siapa. Jadi istilahnya orang tuh sebenarnya nggak bener-bener punya limitation untuk bisa ganti nomor sebanyak apa gitu. Implikasinya apa dengan sering ganti-ganti nomor? Kalau inaktif, nomornya terdaur ulang bisa disalahgunain sama pengguna nomor yang baru. Atau ini salah satu kasus kalau misalnya dulunya punya bank, terus cuma bank doang gitu ya. Terus sekarang mau daftar mobile banking, nomornya udah ganti. Nah itu jadi problem. Jadi nggak bisa self onboarding, harus diurus ke kantornya gitu. Jadi ada beberapa risk ya terkait si frequent number change itu. Nah, knowing that, kita juga sebenarnya melihat ada beberapa good practices atau good examples yang terjadi di lapangan ya untuk reducing risk yang tadi. Pertama kita lihat ada beberapa telco provider yang biasanya preferable sama segmen ini karena mereka eh, apa ya periode aktifnya itu lebih lama gitu atau akumulatif nggak di riset dari nol kalau misalnya beli pulsa atau biasanya suka ngasih bonus-bonus kayak oh menambah 1 minggu masa aktif and it matters for them, nambah 3 hari 1 minggu masa aktif itu matters banget buat mereka. Terus kita lihat juga ada biasanya ya eh, sekarang kalau misalnya nomornya nggak aktif, SMS yang diberikan sama provider itu banyak masih berkisar antara mau angus nih, ayo ke kantor atau ayo beli nomor baru gitu. Tapi belum banyak untuk encourage memperhatikan security-nya gitu. Jadi kalau nomornya ini udah terhubung atau tergabung sama salah satu digital account, harusnya diubah gitu. Harusnya nomor itu diganti. Tapi si awareness itu masih sangat minim kita lihat. Dan kita lihat juga kenapa masih sangat minim karena awareness kalau oh nomor harus diganti dan bisa diganti itu juga belum tinggi. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang masih belum clear dan obvious gitu. Kalau mau ganti nomor kemana? Atau banyak user juga yang belum ngerti kalau oh harus ganti nomor ya gitu. Jadi kita melihat ada penting juga ya untuk membuat proses pergantian nomor itu jadi obvious dan jadi jelas gitu. Nah, ini masih tentang preparation. Kalau tadi kita ngomongin soal technicality-nya, hard requirements-nya untuk bisa memulai onboarding, kita lihat juga masih ada risk-nya nih. Kalau misalnya udah punya hard requirements-nya, smartphone-nya udah cukup, internetnya udah cukup, kadang kita lihat segmen ini begitu mulai onboarding, baik itu self onboarding atau dibantuin sama field officer, nggak bener-bener diberitahu atau diedukasi apa aja sih hal-hal yang diperlukan selama onboarding gitu. Jadi bisa ada delay, bisa ada failure bahkan. Kayak misalnya bapak ini nih yang di kanan, yang temboknya oranye, kita waktu itu mau observe bapak ini daftar mobile banking ya, Nin kalau nggak salah. Terus waktu di awal tuh udah mulai eh, lancar, oke gitu. Tapi pas mau masukin KTP, oh iya gitu kayak baru ingat KTP saya di kantor desa lagi ngurusin kartu keluarga gitu. Bahkan udah 2 minggu, tapi karena KTP itu not something that this segment need to bring every day, nggak harus ada selalu di dompet di kantong. Jadi ya nggak apa-apa, nggak tahu juga kalau misalnya harus butuh hal ini gitu. Atau kita lihat juga di field officer ini bahkan waktu kita salah satu shadowing, waktu itu harus butuh kakak kartu keluarga. Terus si orang yang mau di onboard ini kakaknya ternyata ada di tempat lain. Jadi nunggu dulu 1 jam di tempat itu untuk nunggu kakaknya diambil gitu. Padahal mungkin sebenarnya 1 jam untuk field officer ini tuh bisa visit ke tempat lain ya, ke calon-calon user lain gitu. Jadi ada tidak efektifan yang kita lihat perihal ini. Padahal sebenarnya completing onboarding in one sitting itu penting buat segmen ini karena waktu mereka nggak banyak dan ada emotional cost kalau misalnya nggak langsung jadi gitu. Karena bisa dipandang, aduh ternyata ribet gitu, memvalidasi ketakutan mereka kalau daftar tuh ternyata ribet gitu. Salah satu yang kita lihat, sneak peek di awal waktu mau onboard itu jadi penting untuk best prepare this segment. Apa sih yang harus sebenarnya saya siapkan biar nanti sekali jalan gitu. Atau kalau misalnya field officer pre-visit jadi penting ya untuk kayak bisa ngasih tahu apa-apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Aku pindah lagi ke sequence selanjutnya. Again ya ada beberapa highlight juga. Jadi
sequence selanjutnya adalah saat mengisi data. Nah, yang pertama yang sepertinya cukup sering di overlook adalah copy di interaksi saat membuat akun gitu. Kita lihat ada beberapa aplikasi atau interaksi yang tidak konsisten menggunakan Indonesia dan English. Mungkin kalau eh, aku dan teman-teman gitu ya, eh, itu itu bukan suatu hal yang mengganggu gitu ya. Tapi begitu di segmen ini kerasa bedanya gitu. Misalnya kayak yang di kiri ini bikin security code gitu. Security code di sini jadi cukup bisa bring confusion apa maksudnya gitu. Atau ada beberapa copy juga yang terlalu technical. Misalnya kayak komoditas ini ibu petani yang di sebelah kanan ini sempat bilang komoditas apa ya? Terus waktu kita jelasin, oh, dia cerita saya nggak pernah pakai komoditas. Saya bilangnya ya udah apa jenis tanaman atau kayak jenis 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 tanaman gitu biasanya nggak pakai istilah term komoditas gitu. Atau kayak karakter alfanumerik ada hal-hal yang tidak sama dengan daily language yang mereka gunakan sehari-hari gitu. Atau nggak cuma tentang copy, nggak cuma tentang language, tapi informasi-informasi atau dokumen-dokumen yang diperlukan juga gitu. Dokumennya mungkin kalau kita ngomongin soal sertifikat atau license itu cukup obvious ya. Banyak yang nggak punya di segmen ini. Kayak misalnya sertifikat bisnis atau kayak sertifikat tani lahan untuk pertanian gitu. Tapi selain itu ada info-info juga yang mungkin kalau kita udah cukup familiar, tapi buat segmen ini banyak yang tidak digunakan atau tidak suitable dengan apa yang mereka gunakan sehari-hari. Contohnya kode pos gitu atau kayak nama store atau nama bisnis. Karena biasanya kalau di micro segmen, di micro enterprises yang homemaker gitu, homemade, nggak banyak yang bikin nama bisnis gitu. Jadi bisa bisa bringing confusion juga nih ternyata. Gitu. Nah, ada apa sih good practices di luar sana gitu? Yang kita lihat alternatives itu selalu baik untuk ada uh, dan kita lihat alternatif ini biasanya bisa di-provide jika ada assistance di dalamnya. Tapi sayangnya kayak yang di Vol 2 kemarin sempat kita discuss ya, di Indonesia mostly itu masih self onboarding, bukan assisted. Jadi akhirnya si alternatif-alternatif ini cukup eksklusif ke onboarding-onboarding yang dilakukan dengan adanya assistance by field officer gitu. Padahal alternatif ini jadi penting banget biar si segmen ini nggak meeting a dead end. Atau kayak automatic suggestion kayak, oh kalau mau ngisi nomor HP atau email langsung keluar gitu. Bisa diklik itu juga kita lihat bisa fasten the process dan lessen the load of the segment juga. Oke. Nah ini yang terakhir juga mau aku share ketika kita ngomongin ngisi data, eh, salah satu eh, grup besarnya adalah tentang landing gitu. Tapi kenapa sih landing harus kayak ada tempat khusus? Karena kita lihat sebenarnya di Indonesia gap yang tidak tertap dengan landing itu tuh gede banget gitu. Dan sebenarnya digital lending itu bisa punya potensi besar untuk ngetap si grup ini. Tapi ternyata digital lending yang sekarang itu masih ada gapnya juga gitu. Masih agak susah juga untuk ditembus, terutama buat orang-orang yang tinggal di rural dengan erratic work gitu, dengan kerjaan dan income yang tidak menentu. Kita lihat dari pertama ya. Ini emang cukup dilematis sebenarnya. Jadi pertama kalau kita lihat ada conventional loan yang di kiri ini, biasanya mereka harus butuh kolateral. Tapi kolateral ini biasanya jadi masalah ya, karena nggak semua segmen ini punya kolateral kayak vehicle terbaru yang kayak 5 tahun terakhir atau kayak sertifikat tanah gitu ya. Nah, datanglah si digital lending ini yang sebenarnya udah oke kalau mau daftar ke gue as digital lending nggak perlu kolateral gitu. Tapi ternyata waktu kita ngobrol sama beberapa segmen ini kita coba liatin syarat-syaratnya, requirement-nya apa. Ada juga nih requirement yang belum suitable sama segmen ini. Kayak contohnya, ini ada minimum minimum income 3 juta per bulan gitu. Ini kita liatin ke salah satu, waktu itu pekerja pabrik ikan kalengan di Lamongan, yang eh, si mbaknya ini waktu itu cerita, oh 3 juta sebenarnya sulit juga ya, karena saya sebulan aja untung-untungan gitu dapetnya tergantung supply stok ikan. Sejuta aja kadang nggak nyampe 3 juta.
nggak tahu deh bisa atau enggak karena tergantung banget gitu. Jadi ada beberapa requirement yang masih memang sulit untuk diraih ya sama segmen ini ternyata dengan dengan cepatnya atau mudahnya digital lending gitu. Nah, ini waktu kita ngelihat sebenarnya cerita apa ngobrol sama si segmen ini kita ngelihat juga sebetulnya data apa aja sih yang segmen ini punya gitu. Karena salah satu gapnya adalah measurement credit scoring yang sekarang ada itu eh, kiblatnya lebih ke bank people, orang-orang yang transaksinya sudah jelas terdaftar gitu ya. Sedangkan ketika kita measuring this segment, mereka nggak punya cukup data nih untuk comply dengan credit scoring yang kiblatnya itu ke bank people gitu. Jadi ini kita coba lihat ada beberapa area yang sebenarnya masih ke depannya gitu, masih bisa dieksplor untuk dilihat ke credit scoring ke digital lending. Kayak contohnya household bills kayak listrik, eh, air gitu atau payment behaviornya. Karena biasanya kalau kita tanya sama agen-agen yang biasanya ngehandle pembayaran listrik, pembayaran airnya mereka tuh mereka tepat waktu loh. Biasanya mereka tuh rajin gitu. Segmen ini tuh rajin membayar gitu. Atau yang kita lihat juga sering di overlook adalah conventional assets-nya mereka gitu. Ketika kita ngomongin kendaraan, belum tentu mereka punya kendaraan, tapi kendaraan yang mereka emang bisa jadi kendaraan tua gitu. Atau ngomongin saving gitu. Memang nggak safe di bank, tapi mereka punya aset-aset yang menjadi tempat mereka menabung. Contohnya sapi, livestock gitu ya, sapi, kambing, kebo gitu, atau ada juga yang emas dalam bentuk perhiasan gitu-gitu. Jadi ada si aset-aset ini yang kita lihat biasanya masih cukup di overlook atau kayak renting historinya dan lain-lain gitu ya. Tapi kita sadar juga karena masih ada restriction di data sharingnya antar parties gitu ya, dari private sector ke government atau dari satu provider ke provider lain gitu. Makanya kita lihat juga si satu data program yang sudah diluncurin sama pemerintah ini jadi cukup menarik karena bisa membuka si restriction itu. Makanya jadi penasaran juga nih ke depannya sebetulnya role apa yang satu data bisa kasih atau berikan untuk bisa bantu support si data sharing untuk lebih nge-smooth credit scoring buat segmen micro ini. Nah, tadi kita ngeliatin soal digital lending yang susah untuk dipas karena ada requirement-requirement yang cukup sulit gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga digital lending yang lebih suitable untuk segmen unbank dan underbank ini bisa ditembus gitu. Tapi ada kecenderungan em, si digital lending yang mudah ditembus atau lebih easy to pass ini punya hidden fee yang lebih besar gitu. Kayak contohnya yang di kiri em, ini minjemnya 3.700.000 gitu ya. Tapi biaya bunganya udah bukan jadi momok karena udah diregulasi. Bunga mah berapa persen gitu. Tapi ternyata biaya layanannya ini hampir mendekati si amount of loan-nya gitu. Amount of loan-nya 3.700.000, biaya layanannya 3,4 juta, cuma beda sedikit doang. Dan what make it worse, kita lihat ada beberapa interaksi yang jadi ketika misalnya saya mau apply digital lending, isi data, terus terakhir datanya udah lengkap, apply. Nah, setelah udah apply, baru kelihatan ada biaya layanan berapa sih gitu. Jadi ada ketidaktransparanan di dalam beberapa interaksi digital lending ya, yang sebenarnya resikonya adalah bisa nge-trap si segmen-segmen ini dan jadinya takutnya adalah bisa jadi bad loan gitu. Both ya untuk provider dan untuk si borrowernya gitu. Borrowernya bisa jadi ternyata nggak sanggup repayment capacity-nya, terus si providernya juga jadinya nggak bisa dapet itu ya. Nah, ini kita lihat tapi dari OJK udah lebih proaktif ya untuk set a new regulations dan si rate yang sekarang ini nggak sempit cuma tentang bunga, tapi tentang other fees yang provider digital lending bisa kasih gitu. Jadi ini dia include selain interest juga ada administrasi, ada kayak biaya-biaya layanan, komisi, dan fees-fees lain gitu ya. Nah, kita juga mau nge-bring up eh, selama kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang, micro lending ini lumayan jadi juara. Karena kita lihat cocok juga sama si segmen unbank dan underbank ini gitu ya. Contohnya di yang kanan ini ada ibu yang pas kita tanya gitu,
oh ikut micro lending yang kayak grup, jadi minjamnya tuh biasanya by grup. Terus udah berapa kali Ibu? Apa ini pertama kali? Ternyata udah tahun kelima waktu itu, alias udah sering dan jadinya kayak ketagihan gitu. Terus kita penasaran ya, apa sih yang sebenarnya menyebabkan Ibu ini bisa terus continue untuk grow dari si uang pinjaman itu. Salah satu yang dia share adalah karena harganya itu fair, make sense, bukan cuma tentang tinggi dan rendah, tapi make sense buat dia dan transparan, dikasih taunya beneran langsung di depan gitu. Terus limitnya juga bisa di stagger dari pertama 1 juta dulu minjam. Lihat dulu nih enak apa enggak, sanggup atau enggak ke depannya kalau misalnya ternyata masih butuh bisa naik lagi gitu. Dan ternyata 1 juta 2 juta ini juga cukup untuk kebutuhan beberapa segmen unbank dan underbank ini gitu. Jadi make sense, harga yang make sense dan transparan itu jadi penting ya kita kita lihat. Selain itu, kita lihat juga yang tadi staggered pricing, good bukan cuma untuk borrower, tapi untuk seseorang yang memberikan loan-nya juga. Contohnya, kita lihat sekarang ada skema yang juga works gitu. Jadi agen-agen bank gitu ya, yang tersebar di banyak daerah di Indonesia ini, mereka ada yang sudah mulai bisa memberikan atau nge-refer pinjaman secara legal ke segmen unbank dan underbank gitu. Tapi memang bentuknya atau jumlahnya nggak sebesar kalau misalnya ambil kayak KUR gitu di bank. Nah, si staggered limit ini juga membantu agen-agen ini untuk nge-measure juga nih, oke saya bisa ada trial dulu istilahnya. Trial dulu kasih segini, kasih 1 juta, terus kasih 2 juta dulu sambil ngelihat borrowernya gimana nih, oke atau enggak gitu. Nah, selain si staggered limit, kita lihat juga biasanya agen-agen ini kenapa works karena they give human assessment gitu atau human touch. Hal-hal yang biasanya overlook gitu ya. Jadi bisa ngelihat, oh si orang ini saya lihat bisnisnya tetap naik dengan caranya ngelihat barangnya tetap nambah gitu. Jadi akhirnya ada timbul kepercayaan. Jadi ada human assessment di dalam situ. Sama yang terakhir yang kita lihat menarik juga dari ada satu micro lending adalah mereka melihat relevan kolateral yang biasanya memang dipunyai ya oleh si segmen unbank dan underbank ini. Contohnya kayak perabotan rumah tangga as like pengganti kolateral ya, perabotan rumah tangga kayak kulkas, kompor. Karena sebetulnya kalau misalnya amit-amit ada apa-apa sama pembayarannya, perabotan-perabotan ini juga masih bisa dijual dan masih bisa as penggantinya gitu ya. Oke, mungkin dari aku sharingnya itu dulu. Aku bisa balikin ke Uka. Iya, thank you banget nih, Hai. Eh, Tadi kita dari tadi udah sempat ngomongin mulai dari technical limitations, ngomongin terminologi saat fill in data, ngomongin credit scoring, ngomongin transparent, untransparent fee gitu ya, sama staggered limit nih. Mungkin aku balikin dulu nih ke rekan-rekan yang hadir di sini. Mungkin adakah yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan nih bareng-bareng? Kita ada waktu sebelum kita loncat ke bagian kedua gitu ya. Boleh aku buka waktunya teman-teman bisa langsung open mic aja. Oke, mungkin kalau memang belum ada, kita bisa lanjut lagi kali ya. Kita masih ada satu sesi discussion time lagi di akhir. Feel free kalau ini teman-teman mau naruh chat pertanyaannya ataupun klarifikasinya di chat gitu ya. Nanti kita di akhir ada waktu lagi untuk kita set discussion time. Mungkin boleh, Mangga Anin untuk bisa melanjutkan untuk part 2-nya nih gitu. Oke, thank you, Kak. Oke, sekarang aku ngelanjutin dari Rai. Tadi udah terakhir itu stepnya fill data ya, ngisi-ngisi data yang diperluin. Nah, selanjutnya itu biasanya EQIC gitu ya. Jadi untuk verifikasi ID, identitas, benar orangnya yang ini apa bukan, atau topeng gitu kan suka ada kita dengar bahkan cerita gitu ya. Dan juga mungkin nanti ada sedikit nge-touch yang terkait kalau kalau EQYB gitu ya ke bisnis bukan ke end customer bagaimana. Lanjut, Rai. Ya.
Pertama yang dari EQIC pertama harus foto KTP. Nah, itu udah masalah. Jadi udah baru dari foto KTP-nya aja udah masalah gitu karena kita lihat kita nemuin beberapa case nih yang KTP-nya udah dalam keadaan fisiknya tuh kurang bagus ya kayak ini fotonya udah keblur gitu, udah kekletek jadi kegesek-gesek jadi ngeblur gitu. Eh, dan biasanya mereka itu eh, belum kenapa akhirnya biasanya di drop gitu nggak dilanjutin kenapa karena biasanya juga mereka nggak belum ada waktu untuk ngurusin si KTP-nya ini gitu karena eh, kayak contohnya kayak bapak di kanan ini jauh biasanya khususnya ya kalau di rural mesti ngurus KTP dan lama gitu jangankan mungkin teman-teman di rural gitu kita kadang yang mungkin deket aja males gitu ya ngurusnya ke kecamatan atau ke lurah karena harus ngantri atau karena ngurusnya lama gitu ya. Itu satu. Bahkan tapi kita ada kasus juga yang kita temuin kayak yang di tengah ini KTP-nya masih mulus karena kebetulan masih muda juga, jadi KTP-nya baru ya. Pas kita coba waktu itu ke salah satu digital wallet, nggak bisa dibilangnya tidak sesuai dengan uh, terms and TNC-nya gitu ya. Terus kita lihat kenapa ya, maksudnya fisik masih bagus gitu ya, nggak ada cacat atau apapun gitu. Eh, dan karena nggak di state juga dengan jelas alasan nggak sesuainya itu apanya, kita juga jadi bingung gitu kan. Bahkan ketika observe terus sampai pada akhirnya eh, si Mas ini ingat gitu, oh kayaknya waktu itu tuh saya pernah ada pengalaman daftar buka rekening gitu ke sebuah bank. Terus customer service-nya bilang, saya ID-nya belum terdaftar di Dukcapil online gitu. Jadi dia berasumsi, oh mungkin karena itu ya, ini jadi gagal gitu. Walaupun kayak kita udah berulang kali foto, kayak fotonya juga nggak ngeblur atau nggak gelap, masih gagal gitu. Dan ketika kita coba kok lagi ngobrol lagi sama Mas ini beberapa minggu gitu ya setelah kita coba onboard tapi gagal, dia coba ternyata coba ngurus ke kecamatan kebetulan ayahnya ada kenalan gitu ya di kecamatan, terus dibantu diurusin dan akhirnya dia coba daftar lagi bisa gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga yang kadang kelihatannya oke fisiknya, tapi ternyata bisa jadi gagal juga gitu. Ada beberapa case yang nggak terdaftar dan kita nggak tahu gitu ya, apakah bisa mungkin dan juga banyak yang belum sadar gimana cara ngecek tahunya kita sudah terdaftar atau belum. Lanjut, Rai. Nah, ini tapi kita lihat ternyata kalau untuk ngurusin KTP gitu ya, ada beberapa contoh baik dan yang menarik gitu ya, kayak di yang sebelah kiri ini, ternyata di salah kayak di waktu itu ini di kalau nggak salah di Goa atau Maros gitu, untuk Dukcapil itu ternyata ada channel online ada via WhatsApp. Jadi untuk ngurus bisa lewat situ gitu ya, untuk membantu mempercepat tadi ya prosesnya dibandingin kayak harus langsung ke kantor, apa aja yang dibutuhin dan proses lain-lainnya. Dan yang kemudian juga kita lihat belum dari tahun lalu ya pemerintah juga sedang menggencarkan IKD atau identitas kependudukan digital. Mungkin teman-teman ada yang udah mulai ngurus atau KTP-nya rusak atau mau diupdate dan udah jadinya ngurus IKD gitu ya. Untuk mulai berpindah gitu. Jadi nanti KTP-nya di aplikasi gitu dan setahu kami untuk terutama yang misalnya dianggap usia muda itu kalau mau ngurus KTP sekarang udah nggak dikasih KTP fisik lagi loh gitu. Jadi cuma lewat aplikasi itu. Cuma mungkin nanti ya ini kita lihat untuk terkait kendala fisik tadi bisa jadi opportunity gitu ya membantu walaupun untuk pendaftaran IKD-nya sekarang masih harus diurus langsung ke Dukcapil. Jadi di bagian itunya mungkin nanti harus perlahan dan ini kita lihat juga sebenarnya ada beberapa program yang mobile gitu ya jemput bola dari Dukcapil langsung ke daerah untuk membantu eh, masyarakat yang seperti Bapak di sebelumnya tadi mungkin ada disabilitas sehingga ada keterbatasan mobilitasnya juga. Lanjut, Rai. Oke, nggak berhenti dari situ problemnya EQIC. Kenapa ini kalau dari end-to-end journey ya, ini hole yang paling banyak drop off-nya di sini gitu ya. Karena banyak juga proses face verifications yang error gitu. Padahal proses verifications ini di Indonesia eh, dominannya pakai sistem ini gitu ya untuk EQIC-nya. Lanjut, Rai. Nah, jadi kita lihat
dari beberapa provider gitu ya, ada beberapa cara equation juga agak beda-beda nih, walaupun judulnya sama, face verifications, tapi detail teknis melakukan face verificationsnya ada beberapa jenis. Ada yang lebih simple, kayak yang paling kiri ini, kita lihat paling simple, jadi biasanya cuma disuruh diam di depan kameranya, terus nanti dia udah selesai sampai situ. Ada juga yang di tengah harus apa mengangguk-ngangguk atau mengedip atau menggerakkan bagian wajah. Ada juga yang terakhir yang lebih kompleks gitu lagi, biasanya sampai harus membuat suatu statement gitu ya, kayak saya adalah bla 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 bla. Jadi membuat verifikasinya audio juga gitu di video. Nah, tentunya pertimbangan ini terkait juga tentang tingkat security-nya ya untuk ngetes liveness-nya tadi, untuk menghindari, karena kita juga pernah dengar cerita, oh kalau mungkin yang nggak ada di tes liveness-nya, fotonya di depan pakai kayak printan foto mungkin masih bisa lolos gitu kan ya. Cuman mungkin kaitannya ke proses dan kalau ke segmen ini semakin kompleks, semakin banyak perintahnya, biasanya mereka semakin bingung sehingga kemungkinan gagalnya bisa lebih besar gitu. Dari beberapa cara ini yang kita lihat, mungkin yang paling tengah-tengah secara keamanan dan juga kemudahan dari sisi usernya untuk melakukan yang tengah ini. Jadi masih ada ngecek liveness-nya, tapi juga perintahnya masih perintah sederhana gitu ya. Lanjut. Nah, apa aja nih tipe-tipe gagalnya biasanya gitu? Ada banyak banget. Dari mulai, oh ini yang paling banyak mungkin yang kiri bawah ya. Nggak tahu harus memposisikan KTP-nya itu bagaimana gitu ya. Banyak yang, oh zoom gitu kan ya, atau terlalu jauh gitu. Jadi masih banyak yang clueless atau nggak familiar dengan bagaimana cara melakukan face verification untuk EQIC. Nah, kalau tadi ngomongin juga karena face-nya harus deteksi, ada juga kalau tadi sampai harus apa ya, membuat statement atau membaca instruksinya, kalau di interaction design-nya terlalu kecil tulisannya, sedangkan biasanya harus copot kacamata untuk proses jadi nggak kebaca. Atau kalau harus sebut nama, cuman berapa detik, namanya panjang gitu ya. Mungkin kayak Uka ini susah nih, Uka Kodratilah, ya udah keburu, oke waktu habis gitu ya. Jadi ada hal-hal kecil seperti itu yang bikin gagal gitu ya. Kelihatannya kecil tapi ya udah bisa jadi drop off, nggak bisa lanjut lagi. Itu kalau sendiri. Nah, kalau bahkan kita juga observasi kalau di bank gitu ya, di konteks di customer service, karena konteksnya ada orang lain yang melihat atau dilakukan di banking hall umum gitu, kadang ada disrupsi seperti misalnya background noise atau kayak ketika harus selfie atau ambil videonya malu gitu kan, ada yang ngeliatin gitu. Jadi hal-hal ada emotional side seperti itu yang ternyata berpengaruh ke proses EQIC-nya. Lanjut, Rai. Nah, ini kita mau share beberapa contoh yang kiranya bisa mengurangi failure yang terjadi gitu ya. Pertama, ini sebelah kiri tentang automatic face verifications. Ini kita ada waktu itu ke salah satu responden yang dia ada disabilitas tangan. Jadi waktu itu nyoba ke salah satu digital wallet, ketika foto KTP pertama itu nggak ada automationnya gitu. Jadi harus bencet shutternya sendiri. Sedangkan dia kalau nggak ada bantuan karena disabilitas tangan akhirnya nggak bisa tuh, harus dibantuin. Nah, cuman ternyata di yang journey ini bagusnya ketika EQIC dia harus ke depan kamera, ternyata ada automation itu. Jadi ketika wajahnya sudah kurang lebih hampir semuanya termasuk ke dalam lingkaran ke area yang harus dia set itu langsung ke capture dan langsung ke proses gitu EQIC-nya. Jadi itu kita lihat automation ternyata juga bisa membantu mengurangi failure di face verifications. Yang kedua sama tadi kayak Rai, ketika ada alternatif itu jadi bisa membantu gitu. Mbak ini kemarin gagal nih ketika foto gitu, terus akhirnya dari bagusnya juga dari interaksi di uh, Journey, ini salah satu digital bank, itu dia ada opsi untuk oke bisa mau verifikasi lewat video call nggak 30 detik, dan bagusnya juga dia udah kasih beberapa pointer tuh apa aja yang dibutuhin. Oh jangan lupa siapin KTP, perlu koneksi internet, dan kalau pakai masker atau kacamata dilepas dulu kayak gitu. Jadi udah dikasih pointer apa-apa aja hal yang perlu disiapkan sebelum mulai video callnya. Dan akhirnya waktu itu video call dan
berhasil tuh prosesnya. Jadi kalau pakai proses face verification foto biasa gagal, cuman karena ada opsi video call ini dia berhasil. Cuman ini ke opsi video call ini kita lihat di kasus yang lain. Mungkin ini konteksnya kita beberapa sampel kita ada sampel transgender ketika ada isu eh, bias. Jadi ketika video call ternyata ada isu bias dari customer service-nya gitu ya. Waktu itu salah satu responden kita perlu call itu sampai 4 kali video call untuk bisa verifikasi ketika dia mau daftar ke mobile banking. Itu. Lanjut, Rai. Nah, itu tadi EQI. Satu lagi terkait EQIC, cuman ini untuk di bisnis ya, EQIB. Kayak misalnya kalau mau daftar ke KRIS gitu ya. Ternyata gap yang kita temuin salah satunya adalah untuk bisnis-bisnis rumahan atau bisnis-bisnis online gitu ya. Karena beberapa provider ternyata membutuhkan foto toko, fisik tokonya gitu ya, sebagai salah satu data yang harus mereka submit dalam proses pendaftarannya gitu. Contohnya Mas ini di Sidoarjo waktu itu dia displaynya tuh kayak cuma display kaca sederhana di ruang tamunya seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada toko khusus. Terus jadi dia kayak ini bisa atau enggak, boleh atau enggak. Terus akhirnya coba-coba pakai foto di Google gitu nggak bisa. Jadi nggak bolehin download foto dari internet. Terus akhirnya dia coba uh, foto pakai toko tetangganya. Terus dia disubmit ternyata berhasil. Jadi ternyata ada gap itu ya untuk micro enterprise yang masih rumahan yang mungkin belum tentu punya toko fisik gitu ya, apalagi kalau yang mungkin online doang bisa ada gap itu di dalam proses EQIB-nya. Nah, tadi udah seputaran EQIC dan EQIB, kita lanjut ke pembuatan akun yang berhubungan dengan pembuatan username, password, dan juga PIN. Pertama ini tentang instruksi. Jadi kita lihat ada yang instruksinya tuh banyak gitu ya. Langsung blok satu jeder gitu. Banyak yang harus diperhatikan gitu ya hal-halnya gitu. Dan ternyata ketika ada banyak hal langsung dikasih dalam satu waktu buat segmen ini tuh eh, susah, terlalu banyak hal yang harus dicerna gitu ya. Jadi kita lihat ada contoh bagus nih yang di kanan kalau instruksinya bisa dibuat lebih sederhana, pointer gitu ya. Misalnya, oh huruf besar dikasih contoh juga, huruf kecil dikasih contoh juga gitu. Itu bisa lebih mudah dicerna untuk mereka sih dan benar-benar step by step. Karena aku ingat juga dia pernah mengobserv di salah satu banking hall gitu ya. Ketika itu dijadiin satu waktu, bingung gitu kayak sampai berapa kali. Aku kayaknya pernah nge-observe satu customer di CS itu 6 kali lebih gagal untuk bikin password atau PIN ya karena nggak sesuai ikut aturan itu karena waktu itu di banking hall jadi di satu waktu gitu ya dikasih instruksinya terlalu banyak jadi mungkin ada ketinggalan huruf besarnya ada ketinggalan huruf kecilnya mungkin gitu dan kadang bahkan mereka nggak sadar kan salahnya di sebelah mana sih gitu kan jadi kasih contoh dan juga kasih tahu salahnya di bagian mana jadi penting. Nah, berikutnya activations gitu ya untuk memverifikasi perangkat yang dipakai, nomor teleponnya dan juga termasuk biasanya email gitu ya, email yang digunakan untuk akunnya. Ini kita lihat ada beberapa cara juga yang dipakai oleh provider, ada yang lewat SMS, ada yang lewat email, ada yang dua-duanya gitu kan, ada yang lewat WhatsApp, ada yang telepon. Kita lihat masing-masing cara ada ma- pro dan kontranya gitu ya. Kayak kalau misalnya lewat SMS, itu kita lihat biasanya kendalanya itu mereka belum tentu punya pulsa gitu. Dan bahkan nggak tahu punya pulsa atau enggak, atau nomor yang aktifnya yang mana mereka nggak ingat gitu. Jadi biasanya eh, jadi perlu waktu panjang gitu ya. Apalagi tadi ya kalau nggak ke-prepare, nggak belum disiapin dulu gitu. Itu satu, kalau lewat SMS. Kalau lewat WhatsApp, kadang mereka kadang nggak langsung masuk gitu ya. Dan suka nggak sabaran udah langsung request-request OTP berikutnya. Dan mereka juga baik lewat SMS atau WhatsApp, kadang nggak ngeh gitu ya kalau harus diklik linknya gitu. Link tuh yang mana dan harus diklik. Walaupun mungkin kalau di kita udah biasa, oh kalau udah ada biru-biru garis bawah itu biasanya bisa diklik itu linknya gitu ya. Ternyata walaupun sebenarnya kadang udah di state gitu ya udah dimasukin perintahnya di depannya masih masih nggak familiar atau nggak ngeh gitu
Itu. Nah, kalau email nih kita lebih lebih ini lagi nih kayaknya lebih ada lagi nih layer kendalanya. Pertama biasanya mereka nggak tahu nih kalau nyari buka email tuh di sebelah mana karena mereka biasanya emailnya dibuatin sama counter di pulsa atau ketika baru beli beli handphonenya gitu ya. Atau mungkin orang lain di keluarganya yang bantu buatin email. Itu satu, nggak tahu di mana, nggak ingat nama emailnya apa gitu ya. Terus ketika udah berhasil nemuin email di mana, ini gimana ya? Oh, lihat yang inbox terus diapain kalau udah kebuka. Jadi mungkin kalau kita lihat di email lebih banyak mereka nggak familiar dan bingungnya ya dibandingin kalau mungkin ke WhatsApp, ke SMS ataupun ke lewat telepon. Lanjut. Nah, berikutnya itu kalau terkait sudah di OTP, terus ada juga mungkin kalau khususnya di landing terkait approval ya, udah submit semuanya, datanya selesai, terus gimana abis itu gitu. Itu yang kita lihat banyak ketidakjelasan gitu. Ada yang cuman biasanya tulis, oh ya menunggu approval gitu. Menunggunya sampai kapan, terus akhirnya keterima atau lulus atau enggaknya gitu. Biasanya nggak disebutin cuman ya udah tunggu aja sampai pemberitahuan berikutnya akhirnya efeknya apa ketika kita ngobrol gitu dengan beberapa responden kita pertama karena ini landing ternyata itu jadi beban kepikiran buat mereka kayak bapak ini di Lamongan ini supir ojek gitu ya. Iya, saya udah masukin Mbak semuanya. Terus tapi saya nggak tahu itu akhirnya gimana gimana ya Mbak. Padahal kan itu saya udah submit. Saya nggak tahu bahkan datanya itu sebenarnya dipakai lagi nggak. Gimana kalau dipakai buat yang lain gitu. Padahal saya juga akhirnya ya datanya nggak tahu ya nggak. Akhirnya saya mungkin nggak dapat juga pinjamannya. Atau kayak Mas ini di bawah. Ini waktu itu dia minjem buat usaha ayamnya di Sidoarjo. Udah daftar gitu ya. eh, Terus karena tadi nggak ada informasinya dia lupa gitu terus tiba-tiba sampai akhirnya ada telepon dari tim yang di Jakarta untuk ngasih tahu gitu ya sampai dia udah nggak ingat lagi gitu apakah dia pernah minjem atau ini yang telepon siapa gitu terus tahap selanjutnya apa lanjut Rai. Nah terakhir nih udah di ujung kita ada end of onboarding gimana untuk nge-bridge sampai sebelum usage atau penggunaannya. Ini kalau mungkin ingat di dua sesi volume berikutnya kita selalu mengemphasize terkait edukasi gitu ya, karena ngaruh ke onboarding. Nah kita lihat edukasi ini perlu ada jadi part of during onboardingnya gitu kalau kita melakukan proses onboarding sebagai bagian dari SOP onboarder gitu ya, atau mungkin bagaimana caranya mengedukasi kalau di self onboarding gitu. Karena contohnya si ibu ini di Sidoarjo dia self onboarding sendiri gitu ya. Ada officer waktu itu buat survei, di survei terus tapi habis itu nggak ada edukasinya lagi. Jadi ketika dia udah akhirnya uh, aktif gitu ya, selesai, udah berhasil buat akunnya, dia udah bisa pakai kebetulan waktu itu daftarnya untuk Kris gitu ya untuk dari sisi merchantnya udah ngerti settlementnya cara apa namanya withdrawalnya gitu ya karena udah coba sendiri dan ada temennya juga yang ngasih tahu cuman ternyata untuk yang ke sisi customernya itu nggak dipakai sama sekali gitu kita lihat tanya malah ternyata QR-nya diumpetin pas katanya loh kenapa Bu diumpetin kan udah daftar gitu oh saya nggak tahu kalau nanti customer ada mau bayar pakai ini gimana gitu di tokonya akhirnya malah diumpetin jadi itu ya padahal sudah bagus bisa sampai berhasil dan mulai menggunakan gitu ya tapi karena ada gap di edukasinya akhirnya eh, kurang maksimal dalam penggunaannya padahal ini bisa jadi jembatan juga untuk mengencourage customernya untuk pakai ke digital juga gitu dan kita lihat contoh baiknya itu untuk ini waktu itu contohnya di salah satu field officer juga yang untuk yang ada assisted onboarding dia sampai ada kasih manual book gitu ya dan dia juga kasih kartu nama nomor telepon jadi kalau ada masalah bisa bisa tanya ke dia dan di akhir onboarding biasanya dia standarnya ngajarin krusial usage-nya yang dibutuhin apa aja gitu untuk supaya ngerti. Oke, lanjut. Oke, jadi gimana nih supaya kita bisa membuat proses onboarding yang lebih errornya sedikit gitu ya dan bisa sukses. Kita lihat tadi kalau dari step dari depan sampai belakang, gagal terbanyak itu di tiga di depan. Jadi depan udah banyak yang berguguran sebelum akhirnya sampai selamat dan sukses bikin akun gitu.
Jadi preparation, field data, sama EQIC ini kita lihat yang drop off-nya paling tinggi. Lanjut. Tadi ya karena banyak failure, kita lihat jadi penting untuk mendesain error experience-nya gitu. Kayak tadi, kayak kalau gagal kenapa sih gitu? Nggak sesuainya di bagian mana? Apakah karena fotonya gelap atau misalnya kalau di pin apa karena pinnya berurutan gitu kan? Biasanya mereka kayak gitu. Dan kalaupun misalnya gagal, jadi penting juga untuk ngasih tahu, oke, terus saya harus kayak gimana gitu. Eh, Misalnya, oh kayak di contoh di kanan bawah ini, oh udah ada batasnya, nanti harus coba lagi gitu kan. Atau kasih alternatif, oh mungkin kalau OTP gagal lewat SMS bisa lewat WhatsApp gitu kan. Dan juga kalau lebih baik lagi kalau juga ada akses untuk troubleshootingnya atau help gitu. Apakah contact persons atau customer service gitu yang bisa dihubungi oleh mereka. Dan juga tadi terkait data, kalau bisa diberikan juga assurance kalau oh ini gagal tapi sebenarnya datanya tetap aman gitu ya. Karena kalau kita ingat di volume pertama banyak ketakutan di segmen ini terkait untuk penggunaan digital. Terakhir untuk merekap, jadi yang penting dalam proses onboarding untuk benar-benar menginform uh, dan guide gitu di setiap step by stepnya apa aja, bisa kasih overview journey, ngasih tahu salahnya di mana, apa yang bisa dilakukan atau alternatif yang bisa dipakai, sampai juga penting untuk edukasi karena kita perlu empati, nggak apa lanjut ya, perlu empati dengan juga keadaan finansialnya dan juga keadaan dan juga literasi mereka gitu ya. Jadi perlu pakai bahasa yang sederhana, umum dengan keseharian mereka. Kalau bisa ada di automations untuk ngurangin cognitive load-nya mereka bisa jadi bagus juga. Atau requirement-requirementnya gitu, baik dari tadi kalau di credit scoring ataupun mungkin spek handphonenya ya, untuk ke accessible dan juga terakhir untuk membantu akses ke troubleshootingnya gitu. Jadi ketika ada failure bisa atau bingung-bingung bisa ada channel untuk tanya. Jadi nggak langsung benar-benar buntu gitu ya dan nggak bisa lanjut. Oke, sampai di situ sharingnya. Iya, Silakan aku kembalikan ke Uka. terima kasih Anin. Tadi kita udah banyak ya ngomongin EKYC, ngomongin create password, ngomongin edukasi gitu. Tadi ini di chat ada yang menariknya dari Vivian ya, perihal pengalaman di eh, produk sebelumnya nih. Mungkin boleh di-share nggak nih Vivian? Itu kayak gimana tuh konteks produknya? Mungkin apa yang terjadi? Soalnya kayaknya lumayan cerita yang menarik ya. Boleh nggak Vivian? Di-share ke teman-teman di sini Vivian. Ya, jadi di company saya sebelumnya, oh ya kenalan dulu nama saya Vivin. Sekarang saya di 62 sih lebih di consultant side, tapi sebelumnya saya kerja di in-house gitu ya. Jadi company yang emang bikin produk. Waktu itu produknya lebih ke sasarannya ke UMKM sih. Jadi emang banyak yang segmennya dekat lah ya dengan underbank. Mungkin this is the first time their experience with digital product gitu. Terus waktu itu kita banyak feedback kayak di app review maupun di customer service bahwa kok KYC saya gagal terus gitu dan mereka juga nggak tahu salahnya apa gitu kan. Terus um, saya kebetulan researcher kan, tapi waktu itu setelah investigate sama tim product analytics juga gitu kan dan dilihat case-nya, saya kurang ngerti sih data apa yang diinvestigate, tapi apparently they identify atau mungkin itu laporan dari sales team juga ya, mereka identify bahwa oh banyak segmen nih yang apparently kamera Android-nya tuh kayak udah terhubung sama misalnya kayak Snow App gitu kan, aplikasi yang ada filter-filter lucunya gitu. Dan again tadi misalnya kameranya mungkin dipakai bareng-bareng ya, jadi mungkin anaknya yang pasang filter itu gitu, bukan si orang tuanya atau si user itu sendiri gitu. Terus akhirnya ya memang apa namanya kita secara eksplisit di instruksi kayak di guidebooknya gitu untuk onboarding dan juga di the onboarding flow kita kasih copy yang eksplisit untuk matikan kamera untuk meningkatkan tingkat keberhasilan gitu. Perhaps there are other technical things yang mungkin diperbaiki juga dari sisi produknya, cuman saya kurang ngerti sih ya kalau on the technical side, tapi itu sih yang lumayan menarik gitu ya findingsnya, bahwa segmen ini ternyata juga ada kasus-kasus kayak gitu yang menarik sih menurut aku. Menarik, menarik. Jadi bisa jadi filternya bisa jadi alien, hanya nggak sesuai sama dukcapilnya gitu ya, Vivin ya. Jadi kayak
bisa jadi beda 500 gitu banget. ya. Jadi tiba-tiba putih ataupun tiba-tiba jadi lancip beda orang gitu kan. Suka filter yang Iya, bisa betul. beda banget mukanya. Oke, oke. Wah, ini case menarik banget nih. Thank you banget nih Vivian udah bisa share ke teman-teman yang lain di sini nih. Eh, Mungkin sekarang kita bisa masuk ke bagian discussion time nih teman-teman. Mungkin ada lagi nggak yang mau share case juga seperti Vivian gitu ya, yang menarik atau mungkin bisa ingin buka bertanya lebih dalam perihal apa yang kita share barusan gitu. Mungkin aku buka nih ke teman-teman lagi nih kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau belum ada, aku sambil nambahin kali ya kayak Boleh, belum boleh. tadi saya share keingat berkaitan sama EQRC. Mungkin bedanya di kita di Indonesia sama di India atau Uganda, Bangladesh nih biasanya pengalaman kemarin biasanya teman-teman penasaran sama India gitu kan karena yang paling mirip sama kita. Kalau di sana tuh banyak pakai fingerprint gitu ya, karena banyak agennya jalan kan ya mereka. Jadi ada yang assist gitu ya juga. Jadi mereka pakai fingerprint. Nah, kalau dengar cerita-cerita dari teman-teman di sana yang banyak pakai fingerprint, itu kalau fingerprint kendalanya adalah satu ternyata suka gagal juga gitu. Kita observe juga waktu itu kebetulan pas kita workshop di sana kita observe onboarding ke DFS-nya mereka gitu ya pakai fingerprint beberapa kali itu gagal terus sampai akhirnya berhasil. Nggak tahu kenapa juga agak misteri juga akhirnya berhasil kenapa. Dan juga mungkin kalau dengar juga ceritanya kalau untuk di segmen ke petani gitu kan karena sering berladang tangannya udah apa ya banyak pekerjaan di di ladang gitu ya. Jadi mungkin fingerprintnya tuh nggak kurang jelas gitu ya. Itu jadi problem juga. Dan kalau dari sisi onboarder itu ternyata ada kendala dari untuk device-nya juga ya sih. Untuk fingerprintnya ada cost di situ buat agen gitu. Itu mungkin kalau untuk apa ya diskusi membandingkan jenis-jenis atau metode untuk melakukan EQIC. Iya, iya. Mungkin kalau kita dulu beberapa tahun lalu sempat ada juga beberapa digital bank, mungkin 5 tahun lalu kali ya, yang sempat ada agent keliling untuk verifikasi via biometrik gitu ya kasarannya ya. Tapi akhirnya kan mulai adopsi paling gede adalah eKYC di Indonesia. Ya, mungkin aku buka lagi ke teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita eh, memberikan informasi terakhir nih sebelum kita tutup sesinya nih. Aku kasih kesempatan dulu nih teman-teman. Oke, kalau memang belum ada, ya terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sharing sessions kita di sore hari ini. Sharing session yang ketiga dari series of beberapa findings yang kita temukan di riset Die Hard for All ini. Jadi volume satu, mungkin aku rekap sedikit ya. Volume satu kita banyak ngomong soal building trust dan perceptions, awareness dan perception, sorry. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa dari DFS building trust dan onboarding approach-nya. Dan di level 3 kali ini lebih ke detail step by step onboarding sendiri dalam aplikasinya gitu ya, atau product fokus. Nah, seperti biasa untuk rekaman dari sesi kali ini nanti akan kita eh, sampaikan di recap email gitu ya. Jadi teman-teman bisa menonton ulang apa yang kita sampaikan. Dan mungkin yang terakhir nanti di sometimes this year akan ada joint disseminations dari 4 negara yang kita sebutkan tadi. Dari selain Indonesia akan ada Uganda, Bangladesh, dan India. Itu akan dipublikasikan secara uh, joint disseminations. Nanti kita akan kabari juga dari melalui email dari teman-teman yang sudah submit gitu ya. Jadi kita akan update juga ketika itu sudah ready dan sudah ada di publik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di series kali ini. Feel free kalau nanti teman-teman setelah sesi ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, feel free untuk shoot an email to us. Kita akan sangat senang juga bisa berdiskusi perihal data-data yang kami bagikan di sore hari ini. Ya, mungkin itu kali ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Nanti untuk recording kita akan sampaikan via email. Ya, mungkin itu aja kali ya teman-teman ya. Mungkin dari situ kita bisa tutup sesinya. Sekali lagi terima kasih sudah join di session Delivery for All di volume 1, 2, dan 3. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh teman-teman di industri juga. Selamat sore teman-teman. Terima kasih telah join.
Thank you semua. Semoga bisa bertemu lagi kapan-kapan. Makasih Thank masukannya you. Mbak Anin, Mbak Baik, Mbak Rai semuanya. Ya, terima kasih. Thank you. Yuk, selalu.